Yuk. Perkenalkan, kami dari kelompok 11, nama saya Alia Hoirunisa Kusuma Indra Putri, NPM 40121100109. Dan saya Citra Sheila Gadis Mulyana dengan NPM 40121110076. Di sini kami akan menjelaskan tentang pelepasan plain assets, natural resources, dan intangible asset. Plain asset. Plain asset atau juga disebut dengan aset tetap adalah aset yang sangat penting bagi perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Aset ini memiliki manfaat yang dapat dilihat secara nyata dengan nilai yang sangat signifikan dibanding dengan aset lain. Aset tetap juga dianggap memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun, sehingga dapat digunakan dalam jangka panjang. Selama periode itu, aset tetap dapat digunakan untuk kegiatan operasi atau menghasilkan pendapatan dalam operasi bisnis. Dalam akuntansi, aset tetap dicatat umurnya dengan memperkirakan masa manfaat yang dimiliki. Harga yang dicatat juga menggunakan harga perolehan yang kemudian disusutkan secara periodik menggunakan metode yang telah ditentukan perusahaan. Hal ini berfungsi untuk mengetahui nilai atau harga sesungguhnya dari sebuah aset tetap, sehingga perusahaan bisa memperkirakan harga jual ketika aset telah digunakan beberapa tahun. Klasifikasi aset tetap. Aset tetap dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis seperti 1. Tanah. Sudah jelas bila tanah merupakan aset tetap perusahaan yang bisa digunakan untuk menunjang proses produksi atau operasi. Misalnya, semakin luas tanah yang dimiliki perusahaan, semakin besar kapasitas produksinya karena bisa dijadikan pabrik. Selain itu, tanah yang luas juga bisa dijadikan gudang truk tanpa harus menyewa pihak ketiga. Beberapa perusahaan bahkan menyewakan tanahnya kepada perusahaan lain, sehingga pendapatan tidak hanya berasal dari kegiatan usaha, namun juga sektor lain, yaitu pendapatan sewa. Dua, gedung atau bangunan. Ketika perusahaan memiliki tanah dan membangun gedung sebagai kantor usaha, sebagai gudang, atau sebagai pabrik, maka bangunan tersebut merupakan aset tetap perusahaan. Bukan hanya gedung atau bangunan, monumen, patung, hingga menara yang dibuat oleh perusahaan di atas lahan tanah dianggap sebagai aset tetap golongan gedung. 3. Peralatan mesin. Peralatan serta mesin tentu menjadi alat utama dalam proses operasi dan produksi. Peralatan dan mesin digunakan dengan masa manfaat lebih dari 1 tahun, yang mana perusahaan harus merawat dan mengalokasikan biaya perawatan sehingga mesin bisa digunakan lebih lama. Peralatan dan mesin memang bisa dijual, namun dengan nilai yang telah terdepresiasi. 4. Aset tetap lainnya. Setiap perusahaan pasti memiliki aset tetap lain yang tak termasuk dari 3 jenis aset tetap sebelumnya seperti komputer, alat kantor, meja kursi, dan kendaraan seperti motor, mobil, truk, dan lain-lain. Selain itu, aset tetap yang masih dalam tahap produksi atau pengerjaan juga dapat digolongkan pada jenis aset tetap lainnya. Tiga cara pelepasan aktiva tetap dan cara jurnalnya. 1. Pelepasan dengan cara pembuangan. Pembuangan aktiva tetap dapat dilakukan apabila aset tersebut tidak berguna lagi bagi perusahaan serta tidak memiliki nilai jual. Jika aset tersebut belum disusutkan secara penuh, maka harus terlebih dahulu melakukan jurnal penyusutan sebelum aktiva tersebut dibuang dan dihapus dari catatan akuntansi perusahaan. Hal ini tidak akan menimbulkan keuntungan ataupun kerugian yang harus diakui dalam catatan akuntansi karena aset telah disusutkan secara penuh dan tidak memiliki nilai sisa atau salvage value. 2.
Pelepasan dengan cara penjualan. Jika aktiva tetap sudah tidak digunakan lagi, tetapi masih memiliki nilai sisa, maka aktiva tersebut dapat dijual. Penjualan aktiva tetap ini dapat menimbulkan keuntungan jika dijual di atas nilai buku, atau menimbulkan kerugian jika dijual di bawah nilai buku, dan impas jika dijual setara dengan nilai buku. Keuntungan atau kerugian akan dilaporkan pada laporan laba rugi sebagai pendapatan lain-lain atau kerugian lain-lain. 3. Pelepasan dengan cara pertukaran. Selain dibuang atau dijual, pelepasan juga bisa dengan cara pertukaran. Perusahaan menukar aktiva lamanya dengan aktiva baru dengan mempertimbangkan harga pasar aktiva lama. Pertukaran ini dapat terjadi baik antara aktiva tetap yang sejenis ataupun yang tidak sejenis. Nilai tukar tambah atau trade-in allowance dapat lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai buku aktiva tetap lama. Nilai yang tersisa atau jumlah terutang atas transaksi pertukaran ini dapat dibayarkan secara tunai atau dicatat sebagai kewajiban. Pertukaran aset atau aktiva tetap seperti ini juga menimbulkan keuntungan atau kerugian yang perlu diakui dalam catatan akuntansi pada saat pertukaran terjadi. Contoh kasus pelepasan dengan cara pembuangan. Dibuang atau sepenuhnya sudah disusutkan. Sebuah peralatan yang dibeli dengan harga 4 juta rupiah telah disusutkan sepenuhnya pada akhir periode. Pada awal Februari, mesin tersebut dibuang. Jurnal untuk mencatat pembuangan aktiva tetap ini adalah akumulasi penyusutan peralatan 4 juta rupiah pada debit dan peralatan 4 juta rupiah pada kredit. Contoh kasus pelepasan aset dengan cara penjualan. Sebuah peralatan yang dibeli dengan harga 3 juta rupiah disusutkan dengan metode garis lurus sebesar 10% setiap tahunnya. Peralatan tersebut dijual secara tunai pada akhir tahun keempat pemakaiannya. Saldo akumulasi penyusutan pada saat penjualan terjadi adalah Rp2.400.000. Nilai buku peralatan tersebut adalah Rp600.000. Jurnal jika peralatan dijual secara seharga nilai buku yaitu Rp600.000 atau impas. Kas, Rp600.000 di debit, akumulasi penyusutan peralatan Rp2.400.000 di debit, dan peralatan Rp3 juta di kredit. Contoh kasus pelepasan dengan cara pertukaran. Perusahaan menukar mesin lama yang dimiliki dengan mesin yang baru. Mesin lama diperoleh dengan harga Rp50 juta, akumulasi penyusutan dari mesin lama tersebut adalah Rp25 juta. Sedangkan untuk harga mesin yang baru didapat dengan harga Rp55 juta. Sehingga kas yang harus dikeluarkan perusahaan untuk mesin baru sebesar Rp32 juta. Dalam kasus di atas, perusahaan mengalami kerugian atas pertukaran sebesar Rp2 juta, maka jurnal yang dicatat adalah mesin baru Rp55 juta di debit, akumulasi penyusutan peralatan Rp25 juta di debit, kerugian atas pertukaran mesin Rp2 juta di debit, mesin lama Rp50 juta di kredit, dan kas Rp32 juta di kredit. Metode penyusutan garis lurus atau straight line method. Metode garis lurus adalah suatu metode penyusutan aktiva tetap di mana beban penyusutan aktiva tetap per tahunnya sama hingga akhir umum ekonomis aktiva tetap tersebut. Metode ini termasuk yang paling luas dipakai. Untuk penerapan matching cost principle, metode garis lurus digunakan untuk menyusutkan aktiva-aktiva yang fungsionalnya tidak terpengaruh oleh besar kecil volume produk atau jasa yang dihasilkan, seperti bangunan dan peralatan kantor. Metode penyusutan saldo menurun atau double declining balance method. Metode saldo menurun adalah metode penyusutan aktiva tetap yang ditentukan berdasarkan persentase tertentu dihitung dari harga buku pada tahun yang bersangkutan.
Persentase penyusutan besarnya 2 kali persentase atau tarif penyusutan metode garis lurus. Metode penyusutan jumlah angka tahun atau sum of the year digit method. Berdasarkan metode jumlah angka tahun, besarnya penyusutan aktivitas tetap setiap tahun jumlahnya semakin menurun. Metode penyusutan satuan jam kerja atau service hour method. Menurut metode ini, beban penyusutan aktivitas tetap ditetapkan berdasarkan jumlah satuan produk yang dihasilkan dalam periode yang bersangkutan. Metode penyusutan satuan hasil produksi atau productive output method. Menurut metode ini, beban penyusutan aktivitas tetap ditetapkan berdasarkan jumlah satuan produk yang dihasilkan dalam periode yang bersangkutan. Beban depresiasi dihitung dengan dasar satuan hasil produksi, sehingga depresiasi tiap periode akan berfluktuasi sesuai dengan fluktuasi hasil produksi. Natural resources. Sumber daya alam terdiri dari pepohonan yang tumbuh dan sumber daya yang diambil dari tanah atau bumi seperti minyak, gas, dan mineral. Pepohonan yang tumbuh dipertimbangkan sebagai aset biologis berdasarkan IFRS. Dalam tahun sebelum mereka menghasilkan, nilai aset biologis yang dicatat disesuaikan ke nilai wajar pada setiap periode. IFRS mendefinisikan industri ekstraktif seperti bisnis yang terlibat dalam menemukan dan mengambil sumber daya alam yang terletak di atau dekat praktisi. Harga perolehan. Harga yang dibutuhkan untuk memperoleh sumber daya dan mempersiapkan untuk digunakan. Depresi alokasi. Harga perolehan menjadi beban dalam cara yang rasional dan sistematis selama masa manfaatnya sumber daya itu. Depresi di sumber daya alam sama dengan depresiasi di aset tetap perusahaan. Umumnya menggunakan metode unit aktivitas. Depresi umumnya merupakan unit yang diekstrak. Ilustrasi. Asumsi jumlah transaksi sebesar $7 juta pada sebuah tambang yang diestimasi memiliki 10 juta batu bara dan sudah memiliki nilai sisa. Pada tahun pertama, Len menambang dan menjual 800.000 ton batu bara. Len menghitung beban depresi sebagai berikut. $7 juta dibagi 10 juta, senangan $70 biaya depresi per ton. $70 dikali 800.000 sama dengan $560.000. Beban depresi tahun pertama. Ayat jurnal. Beban depresi senilai $560.000 di debit dan akumulasian depresi senilai $560.000 di kredit. Aset tak berwujud. Aset tidak berwujud adalah hak istimewa, dan keuntungan kompetitif yang tidak memiliki substansi fisik. Aset tidak berwujud dikategorikan memiliki umur terbatas dan umur terbatas. Jenis-jenis umum aset tidak berwujud. 1. Paten, 2. Copyright, 3. Franchise atau lisensi, 4. Trademark atau trade name, yang kelima jenis-jenis aset tak berwujud. 1. Paten, hak eksklusif untuk memproduksi, menjual, atau mengontrol sebuah penemuan untuk sejumlah tahun tertentu dari tanggal hibah. Masa legalitas di banyak negara adalah 20 tahun. Mengkapitalisasi biaya pembelian paten dan mengamortisasi masa legalitasnya atau masa manfaatnya, mana yang lebih pendek. Hukum yang dikeluarkan untuk keberhasilan mempertahankan paten dikapitalisasi ke akut paten. Copyright atau hak cipta memberikan ke pemilik hak eksklusif untuk memproduksi kembali dan menjual karya seni atau publikasi drama, karya sastra, karya musik, gambar, foto, dan video, dan materi audio visual. Menganugerahkan selama hidup pencipta ditambah sejumlah studi tahun, di mana dapat bervariasi antar negara, tetapi umumnya 70 tahun. Mengkapitalisasi biaya perolehan dan mempertahankannya.
mengamortisasi beban selama masa manfaat. Trademark dan trade name atau merek dagang. Kata, frase, jingle, atau simbol yang mengidentifikasi sebuah perusahaan atau produk tertentu. Wheaties, Game Boy, Cappuccino, Tisu, Windows, Coca-Cola, dan Jet. Registrasi menyediakan sejumlah tertentu tahun kunjungan yang dapat berbeda di setiap negara, tetapi umumnya 20 tahun. Mengkapitalisasi biaya akuisisi, diperpanjang tanpa batas waktu, tidak diamortisasi. Franchise and licensing, kontrak penyedia antara franchisor dan franchise. BP, GBR, Taco Bell, USA, or USA adalah franchise. Franchise atau lisensi dengan umur yang terbatas harus diamortisasi ke beban selama umur atau masa manfaat franchise. Franchise dengan umur tidak terbatas harus diakui pada harga perolehan dan tidak diamortisasi. Goodwill termasuk manajemen yang luar biasa, lokasi yang diinginkan, hubungan pelanggan yang baik, karyawan yang terampil, produk berkualitas tinggi, dan lain-lain. Hanya dicatat pada saat seluruh bisnis dibeli. Goodwill dicatat sebagai kelebihan dari harga pembelian atas nilai wajar aset bisnis yang diakuisisi yang dapat diidentifikasi. Goodwill yang dibuat secara internal tidak harus dikapitalisasi. Biaya penelitian dan pengembangan sering menghasilkan sesuatu yang paten atau hak cipta perusahaan seperti produk baru, proses, ide, formula, komposisi, atau kerja yang berubah. Biaya dalam fase penelitian selalu dibebankan saat dibelinya. Biaya dalam fase pengembangan dibebankan sampai kriteria tertentu dipenuhi, terutama bahwa kelayakan teknologi tercapai. Penyajian dan analisis laporan. Standar INC Statement of Financial Position. Goodwill and Intangible Assets. Juni 30 tahun 2011 dan tahun 2010. Goodwill di tahun 2011 yaitu 59.700 yuan. Dan trademark and other intangible assets net di tahun 2011 itu senilai 34.300 yuan. Dan net goodwill intangible asset di tahun 2011 yaitu 94.000. Goodwill di tahun 2010 senilai 56.500 yuan. Trademark and other intangible asset net yaitu senilai 33.600. Net goodwill and intangible asset di tahun 2010 yaitu 90.100. Property, plant, and equipment. Plant di tahun 2011 yaitu 900. Building di tahun 2011 yaitu 7.000. Machinery and equipment di tahun 2011 yaitu 30.000. Jika ditambah senilai 37.900. Accumulated depreciasi di tahun 2011 yaitu 18.000. 37.900 dikurangi 18.000 senilai 37.900 dikurangi 18.000 menjadi 19.900. Land di tahun 2010 senilai 900. Building di tahun 2010 senilai 6.300. Machinery and equipment di tahun 2010 yaitu senilai 27.000. Jika ditambah semuanya menjadi 34.200. Akumulasi depreciation di tahun 2010 senilai 15.100. Jika ditotal harganya jadi 19.100 yuan. Analisis penjualan bersih dibagi aset total rata-rata sama dengan rasio perputaran aset 90.222
dibagi 64.782 ditambah 54.080 dibagi 2 sama dengan 1,52 kali. Setiap dolar yang diinvestasikan ke aset menghasilkan sebesar $1.52 dalam penjualan. Jika perusahaan menggunakan asetnya secara efisien, setiap investasi di aset akan menciptakan sejumlah besar penjualan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya.